Bacaan dari kitab kedua Samuel. Ketika kembali, sesudah memukul kalah orang-orang Amalek, Daud tinggal 2 hari di Silak. Maka datanglah pada hari ketiga seorang tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak rakyat yang gugur dan mati, malah Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Maka Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang menyertai dia berbuat demikian juga. Mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam. Karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kebanggaanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sudah gugurlah para pahlawan, Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat daripada singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Sungguh, sudah gugurlah para pahlawan di tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sedih hatiku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnahlah senjata-senjata perang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Buatlah wajahmu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Buatlah wajahmu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu, dengarkanlah kami. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim, Benyamin, dan Manasye. Bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah menyelamatkan kami. Buatlah wajahmu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, betapa lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa. Mereka kau beri makan ratapan, dan kau beri minum air mata berlimpah. Engkau menjadikan kami pangkal sengketa para tetangga, dan para musuh mengolok-olok kami. Buatlah wajahmu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Dapat memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka
datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita bisa belajar banyak dari dua tokoh orang atau raja Israel, yaitu Saul dan Daud. Saul raja pertama di Israel, dan dia lama-kelamaan muncul rasa iri, cemburu kepada Daud, karena Daud menurut Saul lebih dicintai oleh rakyatnya, oleh banyak orang. Lalu Saul mencoba dari rasa iri, cemburu itu ingin membunuh Daud, ingin membinasakan Daud, melenyapkan Daud. Daud, pengganti Raja Saul, juga seorang raja. Dia tahu kalau Saul tidak suka pada dia, tetapi dia tidak membalas rasa tidak suka, kebencian Saul itu kepada Daud. Dalam bacaan kemarin kita mendengar, sebetulnya mudah bagi Daud untuk membunuh Saul yang mengejar dia di gua. Tetapi Daud mengatakan, inilah orang yang diurapi Tuhan. Ini orang suci, orang kudus. Aku tidak boleh membunuhnya, bahkan menjamahnya. Lalu hari ini kita dengar bagaimana Daud sedih. Karena Saul, musuhnya itu tewas, mati di peperangan dengan anaknya Yonatan. Dia sedih. Sebagai ungkapan sedih, dia mati raga sampai matahari terbenam. Dan mengatakan bagaimana kebanggaan orang Israel mati. Orang yang diurapi Tuhan tewas dalam peperangan. Saudara-saudariku, dua sifat, iri, cemburu, lalu ingin membunuh akhirnya, dan rasa mengampuni, memaafkan, rasa kehilangan, ada di dalam diri kita, di dalam diri Anda. Saul, Daud itu raja besar, pilihan Allah, diurapi oleh Tuhan. Dan ternyata ada rasa iri juga, cemburu. Daud juga raja besar, pilihan Tuhan. Ada rasa belas kasih, mengampuni, memaafkan, mendoakan. Dan rasa sedih kehilangan. Musuhnya wafat. Pada umumnya kalau kita, musuhku mati, kita bersorak-sorai, senang sekali. Yang membenci kita celaka, wah kita gembira. Tetapi Daud sedih, musuhnya mati. Kita bisa belajar dari situ, sifat Saul dan sifat Daud ada di dalam diri kita masing-masing. Lalu bagaimana caranya? Ya mohon rahmat Tuhan, supaya kita meneladan sikap Daud itu, supaya bisa mengampuni, memaafkan orang-orang yang tidak suka pada kita, yang membenci kita, bahkan yang mau membunuh kita.
Tetapi kita juga berdoa sifat Saul yang ada dalam diri kita, yang iri, cemburu, yang setiap saat muncul, supaya itu bisa kita hilangkan mulai dari pikiran, dari hati. Karena terus-menerus kalau itu kita simpan, mesti pembunuhan, mati akhirnya. Contoh Saul, membunuh diriku, membunuh orang lain. Maka itu perlu kita mulai dari pikiran, hati, kalau muncul rasa iri hati, itu kita hilangkan. Mulai prasangka jelek, itu kita hilangkan. Karena bibit iri hati, prasangka jelek itu membuat hidup tidak bisa berkembang dengan indah penuh persaudaraan. Semoga rahmat yang ada diberikan oleh Daud tertanam dalam diri kita, sehingga kita punya prasangka yang baik, yang indah, tidak seperti saudara-saudara Yesus berprasangka jelek. Yesus tidak waras, tetapi melihat dia pilihan Tuhan, dia anak Tuhan, maka perlu kita hormati dan kita doakan supaya kita semakin bersaudara, semakin bersyukur untuk memuji memuliakan Allah dan saling melayani satu sama lain. Amin.